Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya 43 ayat yang 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ahu tutu ahudu Jakoba jala dang adong sileu tua dukoni aku. Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita, Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Sangat menarik sekali jika kita melihat kata Akulah Tuhan dan Juru Selamat. Agar umat Israel menyadari siapa Tuhan itu. Sesungguhnya satu yang mau dikatakan kepada kita, pengenalan. Mengenal. Bagaimana kita akan mengenal Tuhan itu? Mengenal jalannya, mengenal pikirannya, mengenal ciptaannya. Yesaya mau berkata seperti ini, bahwa mengajak umat Israel itu agar mereka mengenal Tuhan itu dengan karya yang sudah dinyatakan bagi umat Israel. Sekalipun mereka di tengah-tengah pembuangan, sekalipun mereka di tengah-tengah penderitaan. Tetapi justru Tuhan itu mau menyatakan supaya mereka bersandar kepada Tuhan. Agar mereka berfokus hanya kepada firman Tuhan, bukan berfokus kepada penderitaan itu. Tapi mereka melihat itu adalah sebagai, pertama sekali adalah rencana keselamatan. Jadi ternyata pembuangan itu juga Tuhan pakai sebagai rencana atau rancangan Tuhan untuk menyatakan kebesaran dan kuasanya kepada umat Israel. Dan termasuk kepada kita. Dan itu juga kita mau dikatakan di sana bahwa Allah Juru Selamat. Juru Selamat yang mau dikatakan bagi kita lah yang menyelamatkan. Tidak ada yang lain selain daripada Tuhan. Apapun yang diandalkan oleh umat Israel, bohong. Tidak bisa menyelamatkan mereka. Tetapi di saat mereka berseru kepada Tuhan, di saat mereka kembali kepada jalan Tuhan, Tuhan akan menyelamatkan. Itulah yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, rancangan Tuhan itu. Ternyata Tuhan memakai Raja Kores, raja orang Persia, untuk menyelamatkan umatnya. Coba kita bayangkan, Raja Kores, orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi justru itu dipakai untuk menyelamatkan, membawa mereka ke Yerusalem, dan bahkan membangun bait suci di Yerusalem. Itu di luar pikiran manusia. Kenapa? Karena Allah berkuasa. Karena Allah itu, akulah Tuhan, aku Allah, Allah yang menyelamatkan engkau. Allah itu Allah yang dahsyat. Jadi Allah yang kita imanlah, Allah yang dahsyat. Ternyata di dalam penderitaan itu juga Tuhan pakai itu sebagai cara Tuhan untuk menyatakan kebesarannya. Jadi bukan hanya sebatas hanya berkat, itu baru Tuhan yang menyatakan kuasanya. Ternyata juga di dalam penderitaan, di dalam bahwa kemiskinan dan di dalam pembuangan itu juga ternyata juga dipakai Tuhan sebagai lorong transenden, lorong menyatakan kuasanya. Agar manusia, agar kita juga sadar. Jadi itu sebuah yang harus kita imani. Dalam hidup ini kita tidak pernah melihat hanya sekedar bahwa Tuhan berkat itu hanya sekedar enak-enaknya saja. Tapi harus kita berkata seperti Ayub 2 ayat 10. Molo Olohoma jalan atau gisya debata ikut jalan omudo. Nah baik. Karena itu sadari dan lihat dalam hidup kita semuanya indah pada waktunya. Karena itu dikatakan akulah Tuhan Allah yang menyelamatkan engkau. Maka hari ini saya akan berani berkata bagi kita semuanya, Allah terus menjaga dan memelihara kita. Allah terus menyelamatkan kita.
Tuhan tidak pernah membiarkan langkah kita. Tuhan menjaga kita. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman hari ini. Amin.